Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan program Live Report on the Spot bersama dengan Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur. Dan pada hari ini Tribuners, edisi Jumat 27 Agustus 2021, kita akan menyampaikan atau melaporkan 3 laporan langsung dari Kota Makassar dan juga dari Kabupaten Maros. Tribuners, untuk laporan pertama, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Tribun di Kabupaten Maros bersama dengan Nurul Hidayah. Assalamualaikum rekan Nurul. Waalaikumsalam, selamat siang Tribuners. Baik, Tribuners, untuk laporan pertama, rekan Nurul Hidayah akan melaporkan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sudah diberlakukan atau dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Dan saat ini sudah mencapai 90% sekolah yang ada di Kabupaten Maros melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk laporan lebih lengkapnya, saya persilahkan rekan Nurul Hidayah untuk melaporkan. Silakan Nurul. Baik, Tribuners, walaupun kasus COVID di Kabupaten Maros ini masih terbilang tinggi, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Maros telah melakukan pembelajaran tatap muka sekitar 90% dari total sekolah yang ada di Kabupaten Maros. Nah, untuk sekolah yang diizinkan sendiri ini hanya kelas 8 dan kelas 7 saja, sementara untuk kelas 9 ini masih diminta untuk melakukan pembelajaran daring. Dan untuk jam sekolahnya sendiri ini sebelumnya hanya 3 jam, kemudian ditambah menjadi 4 jam. Dan juga untuk jumlah siswa ini masih dibatasi sesuai zona sekolah tersebut berada. Seperti itu. Baik, rekan Nurul, untuk pembelajaran tatap muka atau PTM ini sudah diberlakukan atau hanya untuk sekolah menengah pertama saja atau sudah juga termasuk SD? Sekolah ini dasar? sudah dilakukan juga SD, SMP. Ini untuk jumlah siswanya sendiri ini didasarkan pada zona sekolah tersebut berada. Misalnya sekolah di zona hijau itu sudah 75% siswanya dipersilahkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian sekolah yang berada di zona kuning itu 50% dari jumlah siswa, dan untuk sekolah di zona orange itu hanya 25% dari jumlah siswa. Oke, baik rekan Nurul. Terkait dengan tadi sempat diutarakan persyaratannya adalah berdasarkan zona. Terus sampai saat ini untuk mengetahui zona tersebut itu berdasarkan kecamatan atau apa ini, rekan Nurul? Ini untuk sampai saat ini di Maros sendiri itu tidak mengklarifikasikan zona berdasarkan kecamatan, melainkan desa. Jadi misalnya ada sekolah yang berada di suatu kecamatan, misalnya ada suatu kecamatan yang jumlah positifnya tinggi, namun di dalam kecamatan tersebut terdapat desa yang nyatanya jumlah penyebaran COVID-nya itu rendah atau termasuk zona hijau, itu sekolahnya tetap dibiarkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, jadi untuk syarat untuk bisa memenuhi pembelajaran tatap muka berdasarkan tingkat sampai desa ini, Nurul ya? Iya, betul. Oke, apakah ada konfirmasi langsung dengan pihak terkait, mungkin dari dinas terkait dengan pembelajaran tatap muka ini? Iya, saya kemarin telah melakukan wawancara bersama Dinas Pendidikan dan juga salah satu guru sekolah yang ada di Kabupaten Maros. Dan mereka mengatakan bahwa ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi untuk dari pihak sekolah, seperti menyediakan hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan dan masker untuk para siswa yang jika. Oke, baik Tribuners, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan langsung kutipan wawancara yang telah dilakukan oleh rekan Nurul Hidayah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Jadi hasil pertemuan tadi antara Pak Bupati Maros dengan Kepala BIN dari Polres. Oke, Nurul, tadi saya potong karena hilang jaringannya Nurul. Pihak Dinas Pendidikan dengan Kesehatan itu
merencanakan untuk pelaksanaan vaksin massal untuk siswa SMP tanggal 1 September. Itu Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan, kita sudah rapat teknis. Ada 10 titik di sekolah, bukan di puskesmas ini, di sekolah. Ada beberapa penggabungan juga kecamatan, seperti Malawa, Cedana mungkin hanya 1. Ada 10 titik itu. Dari jumlah siswa di Maros ini 12.000 lebih. Ya. Sementara vaksin yang disiapkan oleh BIN itu 10.000. Jadi kekurangan itu akan ditutupi oleh Dinas Kesehatan. Saya tidak tahu jenis apa ini vaksinnya. Dan ini diharapkan tanggal 1 itu seluruh siswa, karena ini menjadi suatu kewajiban, wajib ya. Wajib untuk PTM. Jadi tidak bisa nanti itu kalau tidak ada vaksinnya, tanda bukti vaksin itu tidak bisa masuk PTM. Jadi syaratnya memang itu ya PTM. Pak. Itu Pak Presiden kan sudah sampaikan juga itu. Jadi itu sudah, kita ini yang ketiga setelah Goa, Makassar, Maros gilirannya. Setelah itu vaksin gurunya kan sudah 90%. Kalau siswanya sudah oke, 100% masuk. Sudah tidak dilihat lagi bahwa kuning kuning, kalau merah kan sudah pasti ada pembatasan ya. Kalau sudah oranye ke bawah 100% masuk, karena sudah dianggap sudah kebal semua untuk menghadapi serangan penyakit itu, pandemi COVID. Jadi persiapan-persiapannya ini kita. Berarti 10 titik itu tetap di sekolah ada? Iya, bukan di puskesmas. Jadi puskesmas tenaga kesehatan itu datang ke sekolah. Iya, datang ke sekolah. Cuma khusus untuk Turkale dipusatkan di Serbaguna karena jumlahnya cukup besar. Serbaguna Pak Bupati tadi sudah sampaikan bahwa mungkin bisa sampai 1.000 orang. Berapa jumlah sekolah itu Pak dari 1.200? 54 sekolah. Khusus SMP Pak ya? SMP dan swasta. Iya, penanggung swasta. Ini saya sementara sampaikan ke semua kepala sekolah, gurunya itu. Tapi harus ada persetujuan orang tua. Iya, dan jadi ada 2. Kakak. Harus ada persetujuan orang tua. Apakah baik di tenaga guru atau dinas kesehatan sudah melakukan sosialisasi ke orang tua? Baru mulai kemarin, karena ini kan informasi rapat kemarin, rapat terbatas itu baru kemarin. Jadi kemarin sore itu kita sudah sampaikan ke semua sekolah lengkap dengan formatnya. Sebetulnya ada formatnya itu, bisa nanti diambil juga. Contohnya itu sama dengan guru, bahwa kalau tidak setuju atau ada yang sakit itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada kendala hanya karena takut disuntik itu tidak bisa diterima. Harus. Kita mulainya pada tanggal 1 itu. Selanjutnya bisa tiap hari ke puskesmas. Kita rencana menghabiskan itu katanya 2 kali. Hari Rabu nanti ini tanggal 1, nanti tanggal 8 lagi baru ada lagi. Jadi 2 kali tahap. Pak, sampai saat ini sekolah yang buka sudah berapa Pak? Sekolah yang buka itu jumlah dari 451. Saya tidak tahu jumlahnya ya, jumlah pastinya. Tapi sekitar 90% sudah masuk. Sudah masuk ya Pak? Jadi yang tersisa itu hanya yang zona merah. Oh, jadi yang di zona merah saja yang belum tersisa. Yang oranye ke kuning sampai hijau itu sudah masuk semua. Malah saya sudah informasikan bahwa yang zona hijau silakan pembelajaran sudah bisa sampai 75% masuknya. Dan jam pelajaran sudah bisa ditambah tadinya 2 sampai 3 jam, kita naikkan sampai 4 jam. 4 jam, jadi sekarang siswa belajar 4 jam? Iya, 4 jam. Tapi masih bagi-bagi 50%? Iya, jadi kalau zona hijau itu kita sudah kasih sampai 75% masuk. Jadi yang tadinya hanya kelas 1 sampai kelas 3 ini sudah naik menjadi kelas 5. Itu zona hijau. Kalau zona oranye itu sudah turun 50%. Zona kuning itu hanya masuk dulu yang masuk kalau zona oranye itu 50% dan kuning 20%. 50% kalau kuning. 50%. Kalau oranye 20%. Hanya 25% masuk.
Pak, kalau kan tadi sempat ada kan zona merah sama sekali dilarang, itu kecamatan mana itu Pak? Sebenarnya di merah itu kita tidak melihat kecamatannya ya. Jadi walaupun Tungkale itu merah, tapi ada di dalamnya desa itu ada hijau, ada kuning, ada ini. Jadi per desanya lagi dilihat. Jadi kalau ada merah kecamatan Mandai misalnya seperti sekarang merah, merah tetap itu ada pembelajaran di sana. Tapi kita lihat, oh ternyata di misalnya Tandrigangkai di sana merah di situ merah ya. Tapi kalau kuota misalnya hijau tetap masih. Makanya tuh Sanudin itu sudah masuk. Iya, Sanudin masuk. Sudah masuk. Nah, dia hanya sampai kelas 3 barangkali itu. Berapa sekolah yang 75%, 50%? Waduh, ini saya harus ambil datanya di bawah lagi nih. Saya belum. Kalau sudah iya, tapi saya sudah tadi sebelum kita datang sudah berikan. Pak, ini yang sudah masuk kan tadi katanya persyaratannya vaksin ya Pak. Kan ini ada yang sudah masuk. Bagaimana ini Pak? Karena ini kebijakan baru lagi. Karena kan ini kita kemarin tidak hanya melihat gurunya. Ya. Baik, Tribuners, itulah kutipan wawancara saya bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Haji Takdir. Baik, rekan Nurul, terkait dengan program tatap muka nih ya, pertemuan tatap muka untuk beberapa sekolah yang sudah mencapai 90%. Adakah persyaratan wajib yang harus dipenuhi, mungkin baik itu siswa ataupun sekolah tersebut untuk bisa melangsungkan pembelajaran tatap muka, rekan Nurul? Baik, sebelumnya itu yang pada awalnya itu hanya guru saja yang diwajibkan untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat sekolah tersebut untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun kemarin ada himbauan dari pusat bahwa siswa pun akan diwajibkan untuk melakukan vaksinasi, dan untuk itu pemerintah Kabupaten Maros dan juga Badan Intelijen Nasional telah melakukan rapat koordinasi kemarin terkait dengan pemberian vaksin terhadap siswa yang ada di Kabupaten Maros. Dan kata Kepala Dinas Pendidikan ini, setelah pelajar di Kabupaten Maros melakukan vaksin, tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh sekolah walaupun berada di zona merah akan dibuka sepenuhnya, seperti itu. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Tribuners, demikian tadi laporan langsung dari Kabupaten Maros terkait dengan pembelajaran tatap muka. Dan kita berikutnya akan ke Kota Makassar, terhubung dengan jurnalis Tribun. Tapi kita jeda setelah pariwara berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kembali dengan program Live Report on the Spot, dan pada liputan yang kedua ini, Tribuners, kita sudah tersambung dengan rekan Andi Muhammad Ihsan dari Kota Makassar. Halo, Assalamualaikum rekan Ihsan. Ya, Waalaikumsalam rekan Arif. Baik, rekan Ihsan akan melaporkan langsung terkait dengan pelantikan 15 camat ya, kepala kecamatan yang dilakukan oleh
Wali Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari tadi siang. Oke, rekan Iksan, silahkan. Ya, baru saja tadi pagi pukul 7.30, Wali Kota Makassar dari Pemantau bersama wakilnya Fatmawati Rusdi melangsungkan pelantikan terhadap 15 camat yang sebelumnya pernah didemosi pada tahun 2019. 15 camat ini merupakan juga menjabat sebagai Master Recover di 15 kecamatan. Begitu mungkin. Baik, rekan Ihsan, terkait dengan pelantikan kepala kecamatan atau camat yang berjumlah 15 orang ini, apa alasan yang dijelaskan oleh Pak Wali terkait dengan pelantikan tersebut? Ya, Pak Dhani Pemantau tadi menjelaskan jika pelantikan ini dilakukan untuk mempercepat program-program Makassar Recover yang disusunnya bersama wakilnya. Memang beberapa bulan belakangan ini dia mengakui bahwa program-program yang langsung menyentuh kecamatan dan kelurahan tidak berjalan dengan baik karena menurutnya kinerja pemerintahan di tingkat bawah itu kurang maksimal dikarenakan ada beberapa faktor sehingga dari Pemantau mengembalikan ke-15 camat ini yang ia percayai bisa membawa Kota Makassar meraih LPPD nomor 1 lagi di Kota Makassar di Indonesia, begitu. Baik, rekan Ihsan, terkait dengan tugas ya, yang mungkin diberikan oleh Pak Wali, Pak Dhani Pemantau untuk 15 camat baru, mungkin ada perincian tugas-tugas pokok apa yang dilakukan ini nanti 15 camat? Ya, sebenarnya ada 4 tugas pokok tadi yang diberikan oleh Dhani Pemantau, tapi untuk beberapa hari ke depan itu Dhani Pemantau menegaskan bahwa ada 2 tugas pokok. Yang pertama itu bagaimana mereka bisa memisahkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, dalam artian para OTG yang masih tinggal di rumah, itu bagaimana mereka mensosialisasikan agar masyarakat tersebut mau melakukan isolasi terpadu. Yang kedua itu terkait pembagian penyaluran bantuan bansos besok. Rencananya ke-15 camat ini akan bersama Satgas Reika dan TNI Polri akan membagikan 70.488 paket bansos di 15 kecamatan. Mungkin begitu tugas-tugas yang diberikan. Oke, baik rekan Ihsan, terkait dengan pelantikan ada mungkin kutipan wawancara langsung dengan Pak Dhani Pemantau terhadap pelantikan tersebut. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita mendengarkan langsung arahan dari wawancara dari Wali Kota Makassar dari Pemantau. Camat lama ini kan kemarin didemosi dengan alasan tidak jelas. Itu yang pertama. Ya, maka hari ini saya melihat bahwa apa yang program yang menjadi bahagian harus jalan di kecamatan dan di kelurahan tidak berjalan maksimal. Nah, sehingga saya melantik camat yang sudah pernah membuktikan mereka mendapatkan terbaik di Indonesia. Pada saat itu kita mendapatkan LPPD nomor 1 di Indonesia. Tapi hari ini berbeda dengan kemarin. Makanya saya menekankan tadi tentang 4 perintah tadi itu. Yang kedua, semua yang mulai hari ini yang kita lantik sejak Jovit kemarin, ini adalah rangkaian awal daripada rentetan resetting seperti apa yang saya dan Ibu Fatma janjikan kepada masyarakat. Ada 3. Pertama, Makassar Recover sudah kita jalankan, resetting mulai kita jalankan, dan akselerasi infrastruktur ini belum kita umumkan. Nanti setelah sudah setengah kami resetting, kita akan umumkan apa-apa saja yang kita akan bangun di 2021 dan 2022 dan apa saja yang kita akan benahi di 2021 ini. Pak, berapa? Bapak Wali Kota Makassar dari Pemantau, dia menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan pintu pembuka dari resetting yang akan dia lakukan, mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, bahkan hingga lurah nantinya. Dari Pemantau sendiri menarget resetting itu bisa dilakukan, perombakan di struktural pemerintah kota bisa dilakukan pada September ini. Namun untuk pejabat eselon 2 sendiri itu
masih menunggu izin dari Mendagri untuk dilakukan lelang jabatan. Begitu mungkin rekan Arif. Baik, rekan Ihsan, terkait dengan pelantikan 15 camat, tadi sudah sempat diutarakan juga terkait dengan akan menyusul pelantikan-pelantikan berikutnya. Kapan rencananya itu akan dilakukan? Oh ya, untuk pejabat eselon 3 ke bawah itu rencananya rampung September ini. Untuk sekretaris dinas itu Dani Pemantau memastikan akan melakukan pada Senin mendatang. Untuk khusus untuk pejabat eselon 2 itu masih menunggu instruksi dari Kemendagri karena harus dilakukan lelang untuk penggantian jabatan eselon 2. Begitu mungkin rekan. Baik, rekan Ihsan, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, demikian tadi laporan dari rekan Andi Muhammad Ihsan terkait dengan pelantikan 15 camat atau kepala kecamatan yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar tadi pagi. Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan laporan yang ketiga setelah jeda pariwara berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kembali lagi dengan saya Arifin Usman, Jurnalis Tribun pada program Live Report Siang. Dan pada laporannya ketiga, kita telah tersambung dengan rekan Muslimin Emba dari Kota Makassar yang akan melaporkan terkait dengan rahasia yang dilakukan oleh Pomdam Kodam 14 Hasanuddin. Halo, Assalamualaikum rekan Emba. Ya, Waalaikumsalam Kak Arif dan Tribuners. Baik rekan Emba, untuk lebih jelasnya silahkan melaporkan langsung terkait dengan rahasia yang dilakukan oleh Pomdam 14 Hasanuddin. Silahkan. Ya, Kak Arif dan Tribuners, siang tadi tepatnya pukul 10 jelang siang, itu sejumlah personil dari Detasemen Polisi Militer 14 Makassar menggelar razia disiplin dan ketertiban prajurit TNI AD di Jalan Masjid Raya, Kota Makassar. Dari pantauan di lokasi, pengendara khususnya yang memiliki atribut TNI ataupun di motornya atau di kendaraan mobilnya terdapat stiker TNI itu dihentikan lalu diperiksa oleh para personil polisi militer. Tarif. Baik, rekan Emba, terkait dengan pelaksanaan rahasia oleh Pomdam Polisi Militer Kodam 14. Adakah pada rahasia ini kemudian yang didapati melakukan pelanggaran sehingga dilakukan penindakan dari pihak POM? Ya, Tarif, dari 17 prajurit yang dihentikan atau menjalani pemeriksaan saat operasi berlangsung, 3 diantaranya itu didapati melakukan pelanggaran, yaitu lupa membawa kelengkapan surat berkendara saat melintas di Jalan Masjid Raya, Kota Makassar. Arif. Oke. Baik, mungkin ada penjelasan juga terkait apakah sanksi atau minimal apa terkait dengan pelanggaran yang dilakukan tadi itu oleh pihak militer. Ya, tadi saya sudah melakukan wawancara dengan Kapten CPN Farif selaku yang memimpin operasi. Beliau mengatakan sanksi ataupun pelanggaran yang diperbuat oleh prajurit itu akan ditentukan sesuai tingkatan sanksi yang akan diberlakukan, begitu, Karif.
Dan lebih lengkapnya kita mendengarkan langsung penjelasan dari Kapten Farid. Bang, bisa dijelaskan Bang terkait pemeriksaan hari ini meliputi apa saja? Hari ini kita melaksanakan pemeriksaan dalam rangka operasi penegakan ketertiban di lingkungan Angkatan Darat, khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin dan lebih khususnya lagi wilayah Kodim Makassar. Nah, dari pemeriksaan tersebut kita telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 17 anggota TNI dan terdapat tiga yang kami di lapangan temui adanya pelanggaran dari tidak kelengkapannya surat-surat dan lainnya. 3 pelanggar ini Bang, tindak lanjutnya seperti apa? Dari tiga pelanggar ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang mereka lakukan. Rencana ke depan Bang akan rutin dilaksanakan seperti ini? Oh, ini rutin. Ini merupakan rutin sepanjang tahun. Ini akan sering kita laksanakan dalam rangka mendukung tugas Kodam 14 Hasanuddin menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin. Selain kelengkapan surat Bang, ada juga pemeriksaan masker atau kartu vaksin untuk anggota? Oh, tentunya. Karena ini masa pandemi COVID-19 dan Makassar di saat ini sedang merupakan level 4, tentunya prajurit TNI harus taat terhadap kebijakan pemerintah, yaitu menggunakan masker. Oke. Ya, Kak Arif dan Tribuners, seperti itulah tadi penjelasan terkait temuan pelanggaran dan tindak lanjut ataupun sanksi yang akan diberlakukan bagi 3 pelanggar yang didapati saat razia dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer Kodim 1408 Makassar. Kak Arif. Baik rekan Emba, terkait dengan pelaksanaan operasi atau razia ini tadi. Saya sempat mendengar tadi kutipan penjelasan dari PASI atau Perwira Operasi Detasemen POM, Polisi Militer Kodam 14 Hasanuddin tadi, Kapten Cipen Farid diungkapkan kalau rutin melakukan operasi atau razia. Seberapa rutin atau dalam seminggu intensitasnya seberapa sering ini, rekan Mbak? Ya, Kak Arif, untuk rutinitasnya sendiri dalam sebulan itu disebutkan secara pasti baik pelaksanaan harinya atau tanggalnya, karena ini dilakukan secara acak begitu, baik di lokasi dan waktunya. Sekedar informasi juga Kak Arif, selain pemeriksaan disiplin tertib berlalu lintas ataupun kartu anggota para prajurit tadi, itu personil Denpom juga memeriksa semacam masker begitu, razia masker kepada prajurit yang melintas apakah mengenakan masker, dan terlihat juga mereka diperiksa untuk membawa surat keterangan vaksin mereka masing-masing begitu. Alasannya untuk mendukung program pemerintah yaitu herd immunity di masa pandemi COVID-19 ini. Arif. Baik, rekan Emba, artinya di sini aparat dari TNI diharapkan mungkin menjadi contoh ya bagi masyarakat sehingga dilakukan razia termasuk terhadap kelengkapan masker dan juga surat keterangan vaksin. Begitu rekan Emba ya. Betul Kak. Oke, terima kasih rekan Emba atas laporannya. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas dan menjalankan tugas. Tribuners, demikian tadi laporan langsung dari 3 jurnalis Rimu Timur dari Kabupaten Maros dan 2 jurnalis dari Kota Makassar. Dan untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa menyaksikan di tayangan YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Demikian laporan live report hari ini, Tribuners, dan kita jumpa kembali pada live report edisi besok. Saya Arifudin Usman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.